Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Izin perkenalkan diri teman-teman. Nama saya Raffi Aulia Pratama dengan NIM 400403256500079. Nah, saya sekarang membuat video tentang kondisi dan logika if else di praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Dan saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang pertama ada konsep Boolean. Apa itu Boolean? Boolean adalah tipe data dalam ilmu komputer yang memiliki dua nilai kemungkinan, yaitu benar atau true, atau salah atau false. Konsep ini dinamai dari matematikawan Inggris, yaitu George Boole, dan menjadi dasar logika komputer modern. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai logika, mengontrol alur program, membuat keputusan, dan melakukan perbandingan dalam berbagai bahasa pemrograman. Next, ini ada sejarah dan konsepnya. Konsep Boolean berasal dari aljabar Boolean yang dikembangkan oleh Gauss pada abad ke-19. Logika Boolean adalah dasar dari bagaimana komputer modern memproses informasi menggunakan nilai 0 dan 1, analog dengan false dan true, untuk membuat keputusan dan operasi. Ini ada representasi dari pemrograman. Contoh yang di Python teman-teman, ini ada A atau true, B or false. Ini ada print tip A sama dengan, ada print true sama dengan 1, print true plus true sama dengan 2. Next. Yang kedua ada operator logika. Apa itu operator logika? Operator logika adalah simbol atau kata yang digunakan dalam ilmu komputer dan pemrograman untuk menghubungkan atau memanipulasi ekspresi Boolean true or false sehingga menghasilkan nilai kebenaran baru. Operator umum termasuk and, or, atau, dan not, bukan, yang digunakan untuk membuat keputusan kompleks dan aliran mengontrol informasi dalam sistem digital. Contoh seperti print 10 lebih besar daripada 5 sama dengan benar atau true. Terus print 2 sama dengan 3 atau salah. Kan salah, 2 itu lebih kecil daripada 3, jadinya salah. Terus print 4 tidak lebih besar daripada 5, berarti benar. Next. Jenis-jenis operator logika umum. Jenis-jenis operator logika umum seperti dan menghasilkan true hanya jika kedua ekspresi yang dihubungkan bernilai true, atau menghasilkan true jika salah satu dari kedua ekspresi yang disampaikan bernilai true. Bukan membalikkan nilai Boolean dari suatu ekspresi. Jika ekspresi bernilai true, not akan menjadi false dan sebaliknya. Dan XOR atau exclusive atau menghasilkan true jika salah satu ekspresi bernilai true tetapi tidak keduanya. Next. Penggunaan operator logika. Pengambilan keputusan digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam struktur kontrol seperti if else.
Kontrol perangkat keras dalam rangkaian elektronik digunakan sebagai gerbang logika untuk memanipulasi aliran informasi dalam sistem digital. Pengolahan data membantu dalam pengelola dan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya mengontrol visibilitas elemen dalam antarmuka pengguna. Next. Ini contoh penggunaan operator logika, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Saya jelasin nanti aja. Selanjutnya ada namanya struktur if. Struktur dasar if. Struktur dasar if adalah konstruksi pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan di mana suatu kondisi dievaluasi dan hanya jika tertentu tersebut benar atau true. Kode di dalamnya akan dieksekusi. Struktur ini umumnya memiliki sintaks dasar if atau kondisi, kode yang dieksekusi jika kondisi benar. Contohnya masih seperti tadi, teman-teman. Contoh print 10 lebih besar daripada 5 sama dengan benar. Habis itu print 2 sama dengan 3 itu salah. Terus print 4 tidak sama dengan 5 adalah benar. Next. Ada cara kerja struktur if. 1. Evaluasi kondisi. Program akan memeriksa kondisi yang diberikan di dalam tanda kurung. Jadi program hanya bisa memeriksa kondisi yang ada di dalam tanda kurung, yaitu benar atau salah. Terus yang kedua, penentuan nilai. Kondisi ini akan menghasilkan nilai true, benar, atau false, salah. Jadi tergantung kondisinya itu seperti apa, teman-teman. Terus ketiga, eksekusi pernyataan. Jika kondisi bernilai true, kode yang berada di dalam blok kurung kurawal akan dijalankan. Jika kondisi layak false, blok kode di dalamnya akan dilewati dan program akan melanjutkan ke basis setelah blok if. Ini ada contoh sintak if. Sedikit berbeda tergantung bahasa pemrogramannya. Namun konsep dasar yang sama dalam banyak bahasa pemrograman. Ini contoh umum ya, teman-teman. If kondisi, pernyataan yang dijalankan jika kondisi benar. Jika kondisinya salah berarti dia ya salah atau false. Habis itu kondisi ekspresi yang harus dievaluasi menjadi true or false. Tanda kurung awal akan menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Ini contoh dalam Python. Nanti kita praktekkan belanja 100.000 belanja, Anda mendapatkan diskon, seperti itu, teman-teman. Jadi jika belanjanya, kalau yang contoh ini, jika belanjanya lebih dari 100.000 dan tidak kurang dari 50.000, Anda akan mendapatkan diskon. Nah, dalam contoh ini variabel belanja lebih besar dari 50.000 akan pernyataan Anda mendapat diskon akan dicetak ke layar. Jika tidak ada akan terjadi. Jadi contoh programnya ini itu jika kamu belanjanya lebih dari 50.000, contoh saya belinya 75.000 terus atau 100.000, Anda akan mendapatkan diskon, seperti itu. Terus tujuan penggunaan. Struktur if digunakan untuk mengatur alur program, menentukan apakah suatu perintah akan dijalankan atau tidak berdasarkan suatu kondisi tertentu. Pengambilan keputusan. If digunakan untuk memutuskan tindakan mana yang akan diambil dalam sebuah program berdasarkan evaluasi atau kondisi. Nah, ini ada namanya struktur if else. Yang ketiga berarti struktur if else. Struktur if else adalah sebuah struktur kontrol yang dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Kok kameranya mirip dikit lah. Struktur ini mengeksekusi satu blok kode jika suatu kondisi terpenuhi, true, dan mengeksekusi blok kode alternatif
Di dalam else, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi or false, sintaks dasar umumnya meliputi data kunci if, sebuah kondisi dan blok kode yang akan dieksekusi. Bagaimana kerja if else? 1. Evaluasi kondisi pertama. Kondisi yang ada di dalam pernyataan if dievaluasi. 2. Eksekusi jika benar. Jika kondisi tersebut bernilai benar or true, maka blok kode di dalam akan dieksekusi. 3. Eksekusi jika salah. Jika kondisi tersebut bernilai salah atau false, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. 3. Lanjut setelah blok. Nah, setelah salah satu blok if atau else dieksekusi, program akan melanjutkan ke baris kode berikutnya. Jadi jika benar itu akan melanjutkan ke kode baris berikutnya, teman-teman. Tapi kalau salah ya udah salah. Setelah seluruh struktur if else digunakan. Ini komponen struktur if else. If adalah kata kunci yang mengawali pemeriksaan kondisi. Terus kondisi ekspresi yang dievaluasi. Jika bernilai benar, blok kode if eksekusi. Blok kode if kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if benar. Else kata kunci yang menandai blok kode alternatif. Terus blok kode else kumpulan perintah yang akan dijalankan jika kondisi if salah. Penggunaan else atau else if. Contoh penggunaan elif atau else if di Python. Nih, jika nilai lebih dari 90, maka mendapatkan predikat A. Terus jika nilai lebih dari 80, berarti nilai mendapatkan predikat B. Terus jika nilai di bawah 80, maka predikat mendapat nilai C. Nah, ini ada struktur if, elif, else. Nah, ini contoh strukturnya tuh sebenarnya kalau contohnya sama aja, teman-teman. Jadi contoh seperti adalah sebuah mekanisme percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode dari beberapa pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Dan ketika kondisi yang bernilai benar ditemukan, blok kode terkait akan dieksekusi dan sisa kondisi akan dilewati. Ini ada cara kerja struktur if else. If, program akan memutar kondisi pertama. Jika benar, blok kode di dalam if akan dieksekusi dan sisa pernyataan elif serta else akan dilewati. Elif singkatan dari else if. Jika kondisi if pertama salah, maksudnya jika kondisi if pertama salah, program akan berlanjut ke elif. Berikutnya, elif memeriksa kondisi lain secara berurutan. Else, jika semua kondisi if dan elif tidak ada yang benar, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Next. Kapan menggunakannya? Gunakan struktur if, elif, else saat kita perlu memeriksa banyak kondisi yang berbeda dan setiap kondisi memiliki tindakan yang sesuai. Ini beberapa kondisi if, else, hanya 2 pilihan dan lebih fleksibel secara skenario yang membutuhkan lebih dari 2 pilihan. Ada contoh struktur dalam Python. Nah, ini struktur dalam Python. Contoh mendapatkan nilai 85. Nilainya 85. If nilai lebih besar dari 90, maka akan mendapat nilai akan mendapat predikat B. Nih elif, jika nilai lebih dari 80, maka nilai Anda akan B. Terus nilai di bawah 70 lebih dari 70, nilai Anda akan C. Else adalah nilai
Anda jika D. Jadi kalau nilainya di sini lebih kurang dari 70, nilainya akan D. Contoh dalam program ini, karena nilai adalah 85, program akan mencetak nilai B. Karena kondisi nilai lebih besar dari 80 bernilai benar. Jadi contoh program ini, jika kamu contoh ya, kalau aku dapat nilainya tuh 90, maka aku akan dapat nilai A, seperti itu. Ini ada namanya kombinasi kombinasi kondisi dengan operator logika. Kombinasi kondisi dengan operator logika bertujuan menggabungkan beberapa pernyataan menjadi satu kondisi kompleks yang menghasilkan nilai true atau false. Jika tiga operator logika utama adalah AND atau dan, yang menghasilkan true hanya jika semua kondisi bernilai true. Terus ada OR atau, yang menghasilkan true jika salah satu atau lebih kondisi bernilai true. Dan not atau tidak, yang mengisalkan nilai kebenaran atau kondisi tidak sama sekali benar. Ini ada kombinasi kondisi dengan operator logika. Dan fungsi menghasilkan true jika kedua operasi, maksudnya kedua operan kondisi yang dibandingkan bernilai benar. Contoh, usia lebih dari 18 tahun, status sama dengan dewasa, akan bernilai benar hanya jika usia lebih dari atau sama dengan 18 dan statusnya adalah dewasa. Ini ada contoh kedua, atau OR. Fungsi menghasilkan true jika salah satu atau lebih dari operan yang dibandingkan nilai true. Ini ada contohnya, nilai kurang dari 50, statusnya remedial, akan bernilai benar jika nilai kurang dari 50 atau statusnya adalah remedial. Belum selesai. Bukan atau not. Fungsi mengembalikan nilai kebenaran atau kondisi. Dan contoh, jika kondisi adalah true, maka kondisi menjadi false. Sebaliknya, jika kondisi adalah false, maka kondisi menjadi true. Ini penggunaan dalam pemrograman. Operator logika operator logika umum sangat digunakan dalam pernyataan bersyarat seperti if, else, while, atau for untuk membuat aturan yang lebih kompleks. Dalam program, dengan menggabungkan operator logika, jika dapat membuat kondisi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan program logika yang diinginkan. Untuk selanjutnya adalah flowchart. Apa itu flowchart? Nah, flowchart atau bahkan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Setiap langkah akan dijelaskan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bakar alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan salah satu penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Ini fungsi utama flowchart adalah memberi gambaran sekilas sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi dari flowchart adalah untuk menjelaskan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Ini ada beberapa simbol flowchart. Nah, di sini yaitu flow atau direction, yaitu untuk menghubungkan antara simbol yang lain dengan lainnya, itu seperti arah panah. Jadi ini kayak
yang ini lanjut ke sini, yang ini lanjut ke sini, seperti itu teman-teman. Nanti ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop. Jadi kalau simbol ini untuk, jadi di setiap voucher pasti ada ini kayak seperti untuk simbol mulainya. Terus ada korektor simbol, yaitu untuk keluar atau masuknya atau penyambung proses dalam lembar yang sama. Terus ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar atau masuk menyambungkan proses pada lembar halaman yang berbeda. Terus ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi ini simbol yang manual ya teman-teman. Terus ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Ada simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Terus ada yang seperti apa ini? Ini adalah simbol input manual input. Simbol ini ada memasukkan data secara manual atau melalui keyboard. Ada simbol presentation, ada simbol writing process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tab unit, simbol punch card, simbol dokumen, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan ini yang terakhir ini adalah contoh flowchart teman-teman. Contoh mulai nilainya lebih dari 90 dan jawabannya ya, mereka langsung dapat grade A. Habis itu jika nilainya tidak dari 90 dan ternyata nilainya lebih dari 80 dan ya, berarti dia akan masuknya ke grade B+. Dan jika tidak nilainya lebih dari 85 dan lebih dari 70, dia akan ya dan mendapatkan grade B. Dan jika tidak di bawah masih 70 tidak, berarti akan mendapatkan grade F dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang next kita lanjut ke Strike dan Python. Kita pakai yang itu. Nah, sini saya udah membuat kemarin programnya, yaitu tentang yang ada variabel yang udah saya buat sendiri. Contoh sistem telepon, number of people. Ini contoh ya, contoh saya dijalankan teman-teman. Nah ini contoh, ada number of people kurang dari 40, berarti jawabannya sama dengan oke. Terus kalau sistem telepon, kalau Android berarti Android dan oke, and the program. Seperti itu teman-teman. Ini contoh saya ganti ke, ini bentar ya, ini ke saya fase. Oh, ini digantinya betul gitu aja teman-teman. Betul. Kita ganti contoh 49. Kita coba run. Betul, oke baik, betul, oke baik, seperti itu teman-teman. Oke baik, itu seperti di dalam sistem telepon ini ada Android. Nah, jadi fungsinya maksudnya di sini tuh seperti kayak sistem teleponnya Android, berarti di sini benar atau salah. Nah, di sini ada benar. Seperti itu, dan next masih banyak lagi. Nah, terus ini ada program yang ini udah dibuatin, contoh where do you want to drive. Nah, di sini tuh boleh nggak sih kalau drive tuh umurnya berapa aja. Contoh di South Africa. Nah, di South Africa itu harus lebih dari 16 tahun. Nanti kita coba satu persatu. Terus di Meksiko harus lebih dari 17 tahun. Habis itu di mana nih? Di India itu harus lebih dari 15 tahun. Seperti itu. India 17 tahun, France 17 tahun. Nah, coba ya, kita akan mencoba program ini ya.
Contoh di South Africa. Di South Africa kita menggunakan 16 tahun ya contoh. Where do you want to drive? South Africa. Nah, how old are you? For example, 17 tahun ya. Oh, you can drive. Berarti kita mendapatkan tentang if else tadi benar. Seperti itu. Contoh, terus kita lanjut lagi ke South Africa. Nah, tadi kan di sininya tuh dia 16 tahun kan teman-teman. Nah, contoh kita kasih ke 15. Nah, you cannot drive. Jadi tidak boleh drive di South Africa gitu, seperti itu. Karena umur kita masih 15 tahun. Ini jadi kayak logika benar atau salah teman-teman. Ini ada contoh programnya, ini bisa dipindah. Seperti itu. Ini terus contohnya kita lagi ya, kita mau ke India. How old are you? I am 18 years old. You can drive. Seperti itu teman-teman. Terus kita geser ya, kita ke namanya Python. Ini di Replit. Ini where you want to drive? South Africa, Mexico, India, or France? Kita coba kita jalanin dulu sini. Kita jalanin. Konsolnya kita tarik. Nah, ini. France, contoh kita jawab di South Africa. How old are you? I am 17 years old. Data is not available. Berarti di sini ada salah teman-teman. Berarti atau dengan salah. Kalau kita coba ulangin ya. India. Are you 18? Nah, you can drive. Berarti boleh teman-teman, seperti itu. Nah, jadi logikanya tadi itu dipakai di sini teman-teman. Jadi kalau jika ini sudah memenuhi syarat, contoh di India, we have used country 18 tahun and you can drive. Coba ya, kalau kita di bawah 18 tahun bisa apa enggak sih? Kita ulangi lagi. Teman-teman, contoh kita I want to go to India. Oh, are you? I am 16 years old. Nah, kamu tidak bisa untuk 16 tahun itu tidak bisa untuk berkendara di India. Nah, jadi ini tuh penjelasannya. Penjelasannya tuh ada di sini. Salah. Penjelasannya tuh ada di yang kombinasi kondisi teman-teman. Nah, itu ada penjelasan di sini. Nah, ini seperti ini, contoh dewasa, ini remedial. Seperti itu teman-teman. Fungsi membalikkan nilai kebenaran suatu kondisi. Nah, ini penjelasan di sini semua. Untuk program-program yang tadi itu ada di sini semua teman-teman. Dan menurut saya programnya tadi sudah bisa berjalan teman-teman. Dan itu saya juga dapat programnya dari sini, dari PPT. Mau coba lagi contoh di France. Kita coba France, kita ulangin ya. Di France, you can drive. Contoh kita di 15 tahun ya teman-teman. Nah, you can drive with supervision. Jadi harus ada pendampingnya. Seperti itu kalau di France. Ini kan ada tambahan ini. Karena 15 tahun kita harus mengenai supervision ini. Itu teman-teman. Nah, mungkin ini sekian dari saya.
Dan jika ada salah kata atau perbuatan atau kurang jelas, ya maaf teman-teman, soalnya saya juga baru belajar. Dan jika ada yang mau tanyakan bisa tanya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas teman-teman. Ya udah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.